Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 IPM ingin menjelaskan tentang gaya matematik. Untuk yang pertama, materi tentang problem solving yang akan dijelaskan oleh saudari Dia kepadanya. Baik, yang pertama kemampuan pemecahan masalah atau problem solving. Problem solving adalah kemampuan untuk menyelesaikan segala masalah dan mengambil keputusan yang sulit. Kemampuan problem solving sendiri sangat berkaitan dengan kemampuan lain yang melibatkan kemampuan menganalisa, mengeluarkan ide, mendengar, pengambilan keputusan, dan kerja sama tim. Menurut Polya, ada 4 langkah dalam memecahkan masalah, yaitu yang pertama, understand the problem atau memahami masalah. Kegiatan ini merujuk pada apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, apa informasi ini cukup, syarat apa yang harus dipenuhi, dan menyatakan kembali masalah asli dalam bentuk operasional. Yang kedua, ada devising a plan, itu merencanakan masalah. Di merencanakan masalah ini, itu menghubungkan antara data yang diketahui dengan permasalahan yang ada. Lalu, rumus atau teorema apa yang bisa digunakan dan coba dan yang hampir sama dengan permasalahan yang akan dicari. Yang ketiga, carrying out the plan atau melaksanakan perhitungan, yakni merujuk pada penyelesaian permasalahan matematika menggunakan model matematika yang telah disusun. Merujuk pada menganalisis dan mengevaluasi apakah ada prosedur lain yang lebih efektif. Apakah prosedur yang dibuat dapat menyelesaikan masalah yang sejenis? Atau apakah prosedur dapat dibuat generalisasinya? Nah, dalam kemampuan pemecahan masalah atau problem solving ini juga dibutuhkan percaya diri untuk menyelesaikan masalah. Nah, indikator percaya diri dalam kemampuan pemecahan masalah ini, yang pertama, mengekspresikan pendapat. Yang kedua, bekerja secara kooperatif dalam kelompok. Yang ketiga, berani berpresentasi di depan kelas. Dan yang terakhir, berani berpendapat, bertanya, dan menjawab di depan orang banyak. Selanjutnya tentang kemampuan berargumentasi atau bernalar akan dilanjutkan oleh Naisa. Ya, selanjutnya. Naisa. Nah, selanjutnya kemampuan berargumentasi atau bernalar atau bisa disebut juga dengan reasoning. Pengertian penalaran matematika. Nah, bernalar sebagai bagian dari berpikir merupakan kegiatan yang tak pernah berhenti sepanjang orang masih menjalani kehidupannya dengan normal. Sebab berpikir itu sendiri melekat pada kehidupan dan merupakan berkah yang hanya tercurah untuk manusia. Kemudian, penalaran matematika itu sendiri yaitu salah satu proses berpikir yang dilakukan dengan cara menarik suatu kesimpulan di mana kesimpulan tersebut sudah valid atau dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian indikator penalaran, menurut standar proses NCTM 2000, indikator penalaran matematik diantaranya, yang pertama, membuat analogi. Membuat analogi di sini tuh, jadi ketika ingin menyelesaikan soal, kita, jadi bagaimana supaya kita bisa menyelesaikan soal dengan menganalogikan rumus mana yang kita dapatkan untuk menyelesaikan persoalan itu. Kemudian menyusun dan menguji konjektur. Selanjutnya memberi penjelasan dengan menggunakan model. Selanjutnya menggunakan pola untuk menganalisis situasi matematik. Yang ini, jadi ketika kita ingin menyelesaikan persoalan matematika, kita dapat menggunakan pola-pola tertentu atau gambar tertentu. Selanjutnya, memeriksa validitas argumen.
Kemudian melakukan pembuktian secara langsung. Kalau melakukan pembuktian secara langsung ini, jadi kita dapat langsung memasukkan soal ke dalam rumus gitu. Sedangkan melakukan pembuktian tidak langsung, jadi ketika kita menyelesaikan sebuah soal, kita dapat membuat pemisalan dulu atau pengandaian terlebih dahulu. Udah, selanjutnya. Next. Nah, jenis-jenis penalaran. Jenis-jenis penalaran ada dua. Yang pertama, penalaran deduktif, dan yang kedua, penalaran induktif. Penalaran deduktif merupakan penalaran yang berlangsung dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang khusus. Contohnya, bisa kita lihat ya, ada sebuah gambar segitiga. Nah, sebelumnya kita ketahui ada teorema yang jika ada dua buah garis lurus yang dipotong oleh suatu garis yang lain, maka sudut dalam berseberangannya yaitu sama besar. Jadi kita ketahui bahwa sudut A1 sama dengan sudut C1. Bisa dilihat ya di gambar. Nah, kemudian selanjutnya sudut B3 sama dengan sudut C3 sama besar. Kemudian sudut C2 sama dengan sudut C2. Nah, kemudian selanjutnya yang sisi kiri kita bisa jumlahkan. Kemudian yang sisi kanan juga kita bisa jumlahkan. Jadi, sudut A1 ditambah sudut B3 ditambah sudut C2 sama dengan sudut C1 ditambah sudut C3 ditambah sudut C2. Nah, karena sudut C1 tambah sudut C3 tambah sudut C2 sama dengan 180 derajat, sebelumnya kenapa sudut C1 ditambah sudut C3 tambah sudut C2 180 derajat? Karena kita bisa lihat di gambar bahwa sudut C1 ditambah sudut C3 tambah sudut C2 itu garis lurus. Maka besar sudutnya itu 180 derajat. Nah, maka kita ketahui kan tadi sudut C1 tambah C3 tambah C2. Sudut C2 sama dengan 180 derajat, maka sudut A tambah sudut B tambah sudut C sama dengan 180 derajat. Maka kita ketahui bahwa segitiga itu berjumlah 180 derajat. Selanjutnya. Nah, kemudian penalaran induktif. Penalaran induktif merupakan penalaran yang berlangsung dari hal-hal yang khusus ke hal-hal yang umum. Misalnya, siswa diminta untuk pertama membuat model segitiga sembarang dari kertas. Kemudian menggunting sudut-sudut segitiga tersebut. Bisa dilihat ya, sudut A, sudut P, sudut B, dan sudut C digunting. Kemudian menghimpitkan potongan sudut-sudut yang telah dipotong. Seperti di gambar 2. Jadi sudut A, sudut B, sudut C jadi garis lurus, sedangkan garis lurus itu sudutnya 180 derajat. Maka kita ketahui bahwa sudut dalam segitiga itu 180 derajat. Selanjutnya. Nah, yang terakhir, implementasi penalaran di sekolah. Yang pertama itu orientasi siswa pada masalah, tingkah laku guru, menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang diperlukan, dan memotivasi siswa terlibat pada aktivitas pemecahan masalah. Jadi di sini guru bisa menjelaskan tujuan pembelajaran matematika itu apa, kemudian guru ingin menjelaskan materi apa gitu. Kemudian yang kedua, mengorganisasikan siswa untuk belajar. Jadi, guru berperan untuk membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Jadi, guru bisa memberikan tugas kepada siswa supaya siswa bisa lebih paham gitu. Selanjutnya yang ketiga, membimbing pengalaman individual atau kelompok. Jadi di sini guru berperan untuk mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah. Jadi misalnya ketika di sekolah, guru bisa
memberikan soal kepada siswa, atau bisa juga membuat kelompok, kemudian memberikan tugas. Nah, kemudian setelah memberikan tugas, guru dapat membantu siswa bagaimana sih cara menyelesaikan persoalan matematika gitu. Selanjutnya yang terakhir, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Di sini guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai. Mungkin selanjutnya dapat dijelaskan oleh Puji. Baik, selanjutnya mengenai komunikasi matematis. Atau Mathematical Communication. Yang pertama, kita pengertian dulu. Menurut SUTM, dalam komunikasi matematika, ide datang dari proses pemecahan masalah menjadi objek refleksi, perbaikan, diskusi, dan perubahannya. Ketika siswa ditantang untuk memecahkan masalah, mereka akan memiliki kesempatan untuk memikirkan dan mencoba menyelesaikannya. Lalu, menurut Riana dan Zubainair, komunikasi matematis dapat diartikan sebagai suatu percakapan yang terjadi dalam lingkungan kelas. Percakapan berisi tentang materi matematika yang dipelajari di kelas. Komunikasi di lingkungan kelas adalah tentang guru dan siswa. Sedangkan komunikasi matematis dapat secara tertulis maupun lisan yang disampaikan guru kepada siswa. Sehingga komunikasi dapat berjalan dengan lancar dan sebaliknya. Jika komunikasi antara siswa dengan guru tidak berjalan baik, maka kemampuan komunikasi matematis rendah. Selanjutnya, NCTM mengemukakan bahwa standar komunikasi matematis menekankan pembelajaran matematika pada kemampuan siswa dalam hal berikut. Yang pertama, mengatur dan menggabungkan pemikiran matematis mereka melalui komunikasi. Yang kedua, mengkomunikasikan berpikir matematis mereka secara logis dan jelas kepada teman-teman, guru, dan orang lain. Yang ketiga, menganalisis dan mengevaluasi berpikir matematis dan strategi yang digunakan orang lain. Selanjutnya yang terakhir yaitu menggunakan bahasa matematika untuk mengekspresikan ide-ide matematis secara benar. Komunikasi matematis juga dia memiliki indikator. Di sini saya akan mengemukakan 3 indikator. Sebenarnya ada beberapa lebih dari 3 indikator, cuman yang biasanya dipakai di sekolah itu ada 3 indikator ini. Yang pertama, menyatakan identitas matematis melalui lisan, tulisan, serta menggambarkan secara visual. Artinya, siswa dapat menjelaskan, menulis, maupun membuat sketsa atau gambar tentang ide-ide matematis yang dimiliki untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, menganalisis dan mengevaluasi ide-ide matematis baik secara lisan maupun non-lisan. Jadi siswa harus dapat memahami dengan baik apa yang dimaksudkan dari suatu soal dan dapat merumuskan kesimpulan dari masalah yang diberikan. Siswa dapat saling bertukar ide mengenai pokok permasalahan yang dimaksudkan dalam soal. Siswa juga dapat menuliskan informasi-informasi yang terdapat dalam soal untuk memperjelas masalah dan selanjutnya siswa akan membuat kesimpulan yang benar di akhir jawabannya. Jadi siswa dapat menjelaskan dan memberikan alasan tentang benar atau tidaknya. Lalu yang ketiga, menggunakan istilah-istilah bahasa atau simbol-simbol matematika dan strukturnya untuk memodelkan situasi atau permasalahan matematika. Artinya, siswa dapat mengucapkan maupun menuliskan istilah-istilah bahasa atau simbol matematika yang struktur-strukturnya dengan tepat untuk memodelkan permasalahan matematika. Lalu materi selanjutnya yaitu kemampuan komunikasi matematis. Kemampuan komunikasi matematika merupakan suatu hal yang sangat mendukung untuk seorang guru dalam memahami kemampuan siswa dalam pembelajaran matematika. Hal ini didukung oleh NCTM dalam Van de Waal yang mengungkapkan bahwa tanpa komunikasi dalam matematika, guru akan memiliki sedikit keterangan, data, dan fakta tentang pemahaman siswa yang dilakukan proses dan aplikasi matematika.
Di antara kemampuan matematis siswa yang rendah adalah kemampuan komunikasi matematis. Jadi, sebagaimana yang ditunjukkan oleh hasil penelitian oleh Sur dan Delis, bahwa kemampuan siswa dalam hal mengungkapkan ide keterkaitan suatu konsep dengan konsep lain dengan bahasa sendiri masih rendah. Selanjutnya, Dina dan Ihsan menyatakan bahwa kemampuan yang tergolong dalam komunikasi matematis diantaranya, yang pertama, kemampuan menyatakan suatu situasi, gambar, diagram, atau benda nyata ke dalam simbol, bahasa, ide, atau model matematika. Selanjutnya, menjelaskan ide, situasi, dan relasi matematika secara lisan ataupun tulisan. Yang ketiga, mendengarkan, berdiskusi, dan tentang matematika. Yang keempat, membaca dengan pemahaman suatu representasi matematika tertulis, membuat konjektur, merumuskan definisi dan generasi, dan terakhir mengungkapkan kembali suatu uraian atau paragraf matematika dalam bahasa sendiri. Agar komunikasi matematika itu dapat berjalan dengan lancar, maka perlu peran yang baik. Maka harus diciptakan suasana yang kondusif dan pembelajaran yang dapat mengoptimalkan kemampuan siswa dalam komunikasi matematika. Siswa sebaiknya diorganisasikan dalam kelompok-kelompok kecil yang dimungkinkan terjadinya komunikasi multi arah, yaitu komunikasi antara siswa dan siswa dalam satu kelompok. Melalui komunikasi yang terjadi di dalam kelompok-kelompok kecil, pemikiran matematika siswa dapat diorganisasikan dan dikondisikan. Selanjutnya, implementasi komunikasi matematis di sekolah. Jadi, guru dapat membentuk kemampuan komunikasi siswa saat diskusi kelas dengan pertama, membentuk perilaku yang mendukung proses pembelajaran di kelas. Kedua, memilih dan menggunakan permasalahan matematika yang memungkinkan terjadinya komunikasi. Yang ketiga, membangun diskusi kelas mengenai apa yang sedang dipelajari dan dengan memantau belajar siswa. Terakhir, guru sebaiknya berusaha untuk membentuk pembelajaran yang kaya akan komunikasi matematis di mana siswa dapat diyakinkan untuk membagikan idenya dan mencari pembenaran hingga ia paham. Jadi siswa tidak hanya diam, tetapi siswa juga dapat mengikuti pembelajaran dengan mengungkapkan ide-ide yang dia miliki tanpa ragu gitu, tanpa takut bahwa dia salah. Lalu selanjutnya, fokus dari pembelajaran adalah untuk mencoba memaknai matematika bersama-sama dengan menjelaskan, menanya, mendiskusikan, memaknai, dan adalah pembelajaran alami yang sangat diharapkan terjadi dalam pembelajaran. Jadi jangan komunikasi satu arah di mana hanya guru saja yang menjelaskan, tetapi muridnya dia hanya diam dan tidak ada yang bertanya gitu. Lalu materi yang terakhir yaitu guru dapat menggunakan komunikasi lisan ataupun tulisan untuk memberi siswa kesempatan. Jadi apa sih kesempatan yang dapat guru berikan? Yang pertama, berpikir melalui permasalahan. Yang kedua, menyusun penjelasan. Yang ketiga, mencoba kosakata atau notasi yang baru. Yang keempat, membuat bentuk pernyataan, mengklarifikasi dugaan, dan mengkritisi hasil klarifikasi. Dan yang terakhir, merefleksikan pemahaman mereka dan ide dari teman. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan koneksi matematika yang akan dipaparkan oleh Nasai. Silahkan. Oke, untuk materi yang akan saya jelaskan kali ini adalah tentang koneksi matematika atau connection mathematics. Secara etimologi itu diambil dari kata connection, artinya hubungan, berasal dari bahasa Inggris. Untuk terminologinya, itu adalah keterkaitan antara konsep-konsep matematika yang berhubungan dengan matematika itu sendiri maupun yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Lanjut. Nah, koneksi matematika itu ada dua. Ada koneksi secara internal dan ada koneksi secara eksternal. Kalau koneksi secara internal, yaitu yang berhubungan dengan matematika itu sendiri. Sedangkan koneksi matematika secara eksternal, yaitu yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Lanjut. Kemampuan koneksi matematika.
Yang pertama itu mengenali dan menggunakan hubungan antara ide-ide matematika. Kedua, memahami bagaimana ide-ide matematika saling berhubungan dan membangun satu ide ke ide lain untuk menghasilkan suatu kesatuan yang utuh. Ketiga, mengenali dan mengaplikasikan konsep-konsep matematika di luar matematika. Lanjut. Tiga kunci indikator yang ditekankan pada koneksi matematika. Yang pertama, yaitu mengenali. Kedua, memahami. Ketiga, menggunakan atau mengaplikasikan. Ini merupakan tiga indikator penting dalam koneksi matematika. Lanjut. Komponen untuk konteks matematis yang dirumuskan secara tersirat meliputi ide-ide matematika dalam satu materi, ide-ide matematika antar materi, dan konsep-konsep matematika dengan selain matematika. Selanjutnya. Aspek-aspek yang berkaitan dengan koneksi matematis yaitu unwavering terms, mathematical process, dan mathematical connector. Lanjut. Pentingnya koneksi matematis. Yang pertama yaitu koneksi matematis dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk dapat memahami matematika secara mendalam, lebih menyeluruh, dan lebih bermakna. Koneksi matematis sangat bermanfaat bagi siswa sebagai alat dalam problem solving. Koneksi matematis dapat memberikan pengalaman belajar yang bisa meningkatkan kemandirian belajar, menumbuhkan kepercayaan, dan kesadaran yang lebih tinggi tentang manfaat matematika. Lanjut. Kemampuan representasi matematika adalah kemampuan untuk mengungkapkan atau mempresentasikan ide matematika sebagai alat bantu untuk menemukan solusi dari masalah dalam matematika. Representasi meliputi simbol persamaan, kata-kata, gambar, tabel, grafik, objek manipulatif, dan tindakan secara mental. Representasi berguna untuk menyelesaikan masalah, memperjelas masalah, atau memperluas ide-ide matematika. Lanjut. Suatu masalah matematika dapat direpresentasikan melalui gambar, kata-kata, sebagaimana yang telah saya katakan tadi. Dengan representasi juga, siswa diajak untuk menggambarkan, menerjemahkan, sampai membuat konsep matematika dalam bentuk matematika yang beragam. Sampai kelas 12, ditetapkan standar representasi, yaitu membuat serta menggunakan representasi untuk mengatur, mencatat, dan mengkomunikasikan bahasa atau simbol matematika. Yang kedua, memilih, menerapkan, dan menerjemahkan representasi untuk memecahkan masalah. Dan yang terakhir adalah menggunakan representasi untuk memodelkan dan menginterpretasikan fenomena fisik, sosial, dan fenomena matematis. Nah, di sini adalah aspek representasi. Yang pertama, representasi visual, yaitu diagram, tabel, atau grafik. Indikatornya adalah menggunakan representasi visual untuk menyelesaikan masalah, menyajikan kembali data atau informasi dari suatu representasi ke dalam diagram, tabel, atau grafik. Yang kedua adalah persamaan atau ekspresi matematis. Indikatornya membuat persamaan atau model matematika dari representasi lain yang diberikan, penyelesaian masalah dengan melibatkan ekspresi matematika. Dan yang terakhir adalah kata-kata atau teks tertulis. Indikatornya membuat situasi masalah berdasarkan data yang diberikan, menuliskan langkah-langkah penyelesaian masalah matematika dengan kata-kata. Nah, berikut adalah manfaat representasi bagi guru. Pertama, pembelajaran yang menekankan representasi akan menyediakan suatu konteks yang kaya untuk pembelajaran guru. Kedua, meningkatkan pemahaman siswa.
ketiga, menjadikan representasi sebagai alat konseptual. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kemampuan siswa dalam menghubungkan representasi matematik dengan koneksi sebagai alat pemecahan masalah. Dalam proses mengembangkan kemampuan representasi, siswa, guru perlu memberikan beberapa hal, yaitu guru menyajikan salah satu bentuk representasi di papan tulis, memberikan waktu kepada siswa untuk mempresentasikan dalam bentuk lain, dan siswa diharapkan untuk berdiskusi. Nah, representasi terbagi menjadi dua, yaitu representasi internal dan representasi eksternal. Representasi eksternal adalah hasil perwujudan untuk menggambarkan apa yang dikerjakan seseorang secara internal. Adapun representasi internal merupakan aktivitas mental seseorang dalam pikirannya. Berpikir tentang ide matematika yang kemudian dikomunikasikan memerlukan representasi eksternal, yaitu verbal, gambar, serta benda konkret. Selanjutnya ke Muhammad Isnain untuk memaparkan contoh soal dari induksi matematika dari materi 1 sampai materi 5. Cek. Kedengarkan? Yuk. Ya, kita mulai dari contoh yang pertama ya. Ini merupakan contoh dari pemecahan masalah, daya matematik, pemecahan masalah atau problem solving. Nah, soal ini diketahui Fn sama dengan 0,3 pangkat n. Pada saat n sama dengan 0 atau F0 itu sama dengan 1. Tetapi jika Fn 0,0081, maka berapa nilai n? Nah, pertanyaan ini didasarkan pada dasar pemecahan masalah yang ada pada buku paradigma, yang mana dasarnya itu mengetahui apa yang harus dilakukan ketika menemui permasalahan yang tidak familiar. Nah, anggap aja pertanyaan ini tuh tidak familiar, sehingga orang yang tidak familiar itu akan mengenai aspek-aspek pada pemecahan masalah itu sendiri, yang dimana nanti siswa itu akan membuat dan menguji dugaan-dugaan dengan menemukan suatu masalah. Dalam soal ini, masalah yang pertama itu Fn sama dengan 0,01. Yang ditanyakannya itu adalah n-nya. Nah, menurut susunan atau langkah-langkah menurut Polya, itu yang pertama kita harus memahami masalah dulu. Sehingga ketika Fn sama dengan 0,3 pangkat n, dan Fn yang diketahuinya itu Fn sama dengan 0,0081, maka berapa nilai n-nya itu? Kemudian direncanakan penyelesaiannya, sehingga nanti melakukan penyelesaian itu ketemu n-nya itu 4. Nah, kalau soal tidak familiar, artinya ini soal itu menjadi sebuah masalah, maka ketika menduga itu banyak penyelesaian. Misalnya kita kali-kalikan 0,3, 0,3, sehingga kita ketemu n-nya itu 4. Dan menurut langkah Polya pun yang terakhir ialah meninjau kembali dengan menggunakan rumus sehingga jawaban itu benar-benar benar gitu. Next, selanjutnya. Nah, ini contoh soal dari penalaran matematika. Kita mulai dari contoh dasar dulu. Karena di sini kan menurut definisi penalaran itu bagian dari berpikir matematik yang meliputi perumuman sehingga bisa menarik kesimpulan. Nah, kita contoh dulu yang pertama itu untuk menentukan hasil 7 tambah 8 berdasarkan pengetahuan yang sudah dimiliki siswa, yaitu 7 tambah 7 sama dengan 14, maka siswa diharapkan dapat menyimpulkan bahwa 7 tambah 8 adalah sama dengan 14 tambah 1 atau sama dengan 15. Nah, di sini penalaran yang ada itu 7 tambah 7 sama dengan 14. Itu yang sudah diketahui siswa. Sehingga ketika kita
diberikan sebuah soal 7 tambah 8, siswa hanya menambahkan 14 tambah 1, sehingga dapat temuannya itu 15. Terus yang kedua, jika besar dua sudut pada suatu segitiga adalah 60 derajat dan 100 derajat, maka sudut yang ketiga adalah 180 derajat dikurangi dalam kurung 100 ditambah 60 derajat. Sehingga nanti sudut ketiganya ialah 20 derajat. Hal ini sesuai dengan tanda proses penalaran sedang berlangsung menurut NCTM, yang dimana hal ini menciptakan argumen induktif dan deduktif gitu. Karena di sini kan kita ketahui bahwa suatu segitiga itu totalnya 180 derajat. Next. Nah, untuk contoh yang ketiga, masih dalam kasus kemampuan bernalar, yaitu di sini tanda prosesnya ialah mencari pola untuk perumuman. Bisa dibaca ya soalnya. Jika sebuah bilangan berupa pecahan, jika pembilangnya ditambah 2, maka nilai pecahan itu menjadi 1/4. Dan jika penyebutnya dikurangi 3, maka nilai pecahan itu menjadi 1/6. Tentukan jumlah nilai pembilang dan penyebut bilangan pecahan tersebut. Maka dalam pembahasan, next. Nah, di sini tuh siswa dituntut untuk mencari pola untuk perumuman, sehingga kita bisa lihat ada pada persamaan 1, dan nanti siswa juga akan menemukan persamaan 2 maksudnya, yang kemudian persamaan 1 dan 2 itu disubstitusi atau dieliminasi, sehingga nanti akan menemukan jawabannya, yaitu 20,5 atau 21/2. Next. Nah, untuk soal komunikasi matematis. Nah, soal komunikasi matematis itu biar dikasih tahu dulu ya. Itu biasanya esai, karena di sini kan komunikasi. Ya, jadi siswa itu nanti akan mengkomunikasikan dengan bahasa buku atau dengan bahasanya masing-masing. Nah, dalam komunikasi matematis itu menuntut 3 kriteria yang dinilai guru terhadap siswanya gitu. Yang pertama itu, apakah siswa mampu memberikan gambar atau grafik atau apapun. Terus yang kedua, ekspresi matematikanya. Dan yang ketiga, yaitu dengan kata-kata sendirinya gitu. Nah, untuk soalnya bisa dibaca sendiri. Kemudian pembahasannya. Nah, untuk pembahasannya, kita lihat di sini siswa itu akan menjawab dengan kata-katanya gitu. Di sini kan dia misal Rima itu memisalkannya dengan R, Mary itu dengan M. Itu bisa dengan apapun, misalnya Rima itu dimisalkan dengan A atau Mary itu dimisalkan dengan B atau apapun. Nah, kemudian dia bisa menyusun apa yang diketahui sehingga nanti muncul persamaan 1. Next. Nah, nanti juga dia ketika udah menemui persamaan 1, dia akan menurunkan lagi si tadi dalam konsep bernalar, persamaan 1 dan persamaan 2 itu disubstitusi sehingga nanti didapat kesimpulan. Next. Bahwa umur Rima ialah 18 tahun. Selanjutnya, contoh soal koneksi matematis. Nah, koneksi matematis ini meliputi 3 aspek yang ditekankan, yaitu mengenali, memahami, dan menggunakan atau mengaplikasikan. Nah, dalam contoh soal logaritma ini, dia harus memahami
antara hubungan-hubungan ide-ide dalam matematika dengan materi itu sendiri. Karena dalam pembahasannya, next. Nah, dalam pembahasannya di sini dia menggunakan suatu sifat logaritma yang dimana apabila logaritma itu dikalikan, ketika dikalikan numerus dan basisnya sama, maka basis logaritma awal dengan numerus itu seperti apa ya? Bahasa sederhananya digabungkanlah. Sehingga nanti didapat hasilnya itu 49/9. Next. Nah, yang terakhir itu soal daya matematik yang berkaitan dengan representasi matematika. Nah, representasi di sini ialah kemampuan siswa untuk mengungkapkan melalui gambar, kata, tabel, atau yang lainnya gitu. Nah, ketika kita kasih soal misalnya dengan gambar, siswa itu harus bisa mengungkapkan apa yang ada di gambar itu. Semisal 5 cm itu apa, 3 cm itu apa, 4 cm itu apa. Nah, di sini jawabannya atau pembahasannya 5 cm itu adalah panjang, 3 cm itu adalah lebar, dan 4 cm itu adalah tinggi. Kemudian siswa di sini representasi berguna, siswa diajak untuk menggambar atau menerjemahkan sampai membuat konsep. Nah, ketika membuat konsep di sini, sehingga panjang, lebar, dan tinggi itu berguna untuk yang dipertanyakan, yaitu luas permukaan balok dan juga volume balok. Next. Habis. Terima kasih, kembali ke moderator. Terima kasih kepada yang sudah menjelaskan terkait materi kita hari ini. Mungkin hanya sekian saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.